Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah, amma ba'dah. Para pemirsa dan para pendengar sekalian, khususnya para mahasiswa yang ikut mendengarkan kajian ini, rahimakumullah, semoga kita semua senantiasa mendapatkan rahmat, taufik, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mampu menjalankan kewajiban-kewajiban kita di bulan puasa ini. Alhamdulillah, kita sekarang sudah berada di hari ke-14 bulan Ramadan. Artinya kita sudah hampir separuh melaksanakan bulan Ramadan, tidak terasa. Kita tentu berharap bahwa bulan Ramadan ini menjadi momen yang baik untuk kita, menjadi momen yang bisa kita manfaatkan untuk memperbaiki diri kita, memperbaiki moral, memperbaiki kehidupan kita, sehingga nanti di akhir bulan Ramadan kita mendapatkan predikat sebagai orang-orang yang meraih kemenangan. Amin Allahumma amin. Para pemirsa dan para pendengar rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita pendidikan anak dalam Islam, kajian kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam. Minggu kemarin kita sudah membicarakan tentang pernikahan sebagai fitrah kemanusiaan, yang merupakan bagian pertama dari Al-Qismul Awal. Jadi pengarang di bagian pertama Al-Qismul Awal ini menyoroti peran pernikahan dalam kehidupan manusia dari tiga sisi. Yang pertama dari sisi kemanusiaan, bahwa pernikahan adalah fitrah kemanusiaan. Disampaikan dalam tema itu bahwa pernikahan merupakan salah satu fitrah manusia yang tidak mungkin untuk dihindarkan, karena manusia punya kebutuhan yang harus disalurkan, ya. Salah satunya adalah kebutuhan biologis sebagai bagian dari fitrah manusia. Dan saat ini satu-satunya cara untuk menyalurkan kecenderungan itu atau kebutuhan itu atau fitrah itu adalah pernikahan. Kalau dulu di zaman klasik, ya, di zaman Rasul dan sebelumnya sampai pada zaman klasik itu, selain menikah itu ada cara lain untuk menyalurkan kebutuhan biologis itu, yaitu dengan perbudakan. Jadi orang yang punya budak perempuan, dia bebas ngapain saja dengan budak perempuannya itu, termasuk iwik-iwik, ya, termasuk menggauli budak perempuannya itu. Bahkan budak itu tidak layaknya manusia karena bebas diperjualbelikan kepada siapapun dengan harga berapapun dan bebas diperlakukan apa saja oleh majikannya, seperti halnya sebuah barang. Termasuk digauli tanpa izin dari budaknya, tanpa persetujuan dari budaknya. Yang penting pokoknya majikan itu mau, ya budak harus mau, begitu. Dan anak dari budak itu statusnya masih sama, masih tetap menjadi budak. Nah, makanya kemudian di era modern perbudakan itu
dihapuskan karena memang sudah tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Ya, manusia bahkan harganya bisa lebih murah daripada hewan, ya kan? Orang Arab itu punya tradisi kalau punya kuda dan kudanya itu melahirkan, itu mereka merayakan kelahiran kuda itu. Dan bisa jadi harga kuda laki-laki yang hebat itu harganya bisa lebih mahal daripada seorang budak. Nah, ini kan sangat tidak manusiawi. Makanya sudah pas kalau perbudakan di muka bumi ini dihapuskan karena memang tidak manusiawi. Bahkan hukum Islam sendiri kalau kita teliti, kalau kita amati, ya hukum Islam yang masih menggunakan hukum klasik, ya itu kan soal perbudakan ini masih diakomodir, ya. Bahkan dalam jinayah itu kan ketika ada seorang yang merdeka, orang merdeka itu berarti orang normal yang membunuh budak, maka hukumannya kan separuh dari membunuh manusia normal. Ya, jadi misalnya ada seorang budak dibunuh oleh seorang yang merdeka, maka orang merdeka itu tidak wajib dikisos. Ya, tidak perlu dikisos. Tidak perlu dikisos. Dan dalam hal apa saja, ya. Hukum Islam memang ketika diturunkan di zaman Rasul, memang ketika itu perbudakan masih ada, sehingga hukum Islam juga mengakomodir perbudakan. Maka dalam terma hukum Islam itu kita mengenal istilah al-hur dan al-abd, ya. Orang yang merdeka dan hamba sahaya. Dan dalam semua ranah hukum itu dibedakan. Dalam aurat, ya, kemudian dalam pembagian warisan, kemudian dalam kesaksian, semuanya dibedakan. Nah, kalau sekarang dihapuskan itu saya kira sudah sangat tepat sekali. Nah, yang saya agak heran itu kok kenapa ada orang yang mau menerapkan hukum itu di Indonesia, ya. Wong Indonesia itu sudah hukumnya sudah baik, ya, menganggap semua manusia sama, lah kok ada orang-orang yang mau menerapkan hukum seperti itu di Indonesia dengan dalih menerapkan hukum Islam, ya, yang seperti disuarakan oleh ISIS itu misalnya. Kalau kalian lihat bagaimana ISIS memperlakukan tawanan perang itu, ya, dianggap tawanan perang itu kan kalau dalam hukum peperangan klasik itu menjadi budak, ya. Setiap tawanan perang itu dijadikan budak oleh yang menang, termasuk laki-laki dan termasuk wanita dan anak-anaknya. Nah, ketika sudah menjadi budak, maka tawanan itu sudah apapun statusnya sebelum berperang, ketika sudah melakukan perang dan kalah menjadi tawanan, maka statusnya otomatis berubah menjadi budak. Dan ketika sudah menjadi budak, dia sudah kehilangan kehidupannya karena hidupnya tidak ada di tangannya, tapi berada di tangan majikannya. Nah, itu kok mau diterapkan di sini di Indonesia? Saya heran itu. Orang yang sudah mengalami saja, ya, yang sudah terjun ke ISIS itu, yang sudah pernah ikut ISIS, jadi budak seksualnya ISIS saja mau pulang. Lah, yang di sini kok malah mau mengadopsi itu dibawa ke sini, ya. Ini kan lucu ini, ya, ironis ini. Ya, jadi pernikahan itu saat ini menjadi satu-satunya cara yang diakui oleh Islam, ya, untuk menyalurkan hasrat kemanusiaan. Ya. Sekarang tidak ada lagi istilah milkul yamin, ya, atau perbudakan, ya, yang membebaskan seorang laki-laki menggauli budaknya tanpa pernikahan. Sekarang sudah tidak ada lagi. Jadi menikah itu menjadi satu-satunya cara untuk menghalalkan hubungan badan. Nah, itu ulasan tema yang kemarin. Nah, kita lanjutkan pembahasan ke
subtema selanjutnya, saya subtema yang kedua, az-zawaj maslahatun ijtimaiyah. Pernikahan sebagai kemaslahatan sosial atau kemaslahatan kemasyarakatan. Minal ma'lumi anna liz-zawaji fil islami fawaidu ammah. Minal ma'lumi termasuk hal-hal yang diketahui bersama atau maklum, analiz zawaji fil islami, sesungguhnya dalam Islam pernikahan itu memiliki fawaidu ammah, beberapa faedah ammatun yang umum, wa masalihu istimaiyah, dan beberapa kemaslahatan sosial. Sanata'arradu, akan saya sampaikan bi taufiqillahi li ahammiha. Akan saya sampaikan hal-hal yang penting dari itu. Summa nubayyinu wajhar tibatiha bitarbiyah. Lalu saya jelaskan sisi keterkaitannya dengan pendidikan. Al-awwal al-muhafadzatu 'ala an-naw'il insani. Yang pertama, maslahat yang pertama, maslahat sosial yang pertama adalah al-muhafadzatu 'ala an-naw'il insani, menjaga 'ala an-naw'il insani, atas kualitas kemanusiaan atau kualitas manusia. An-nau' di sini itu maknanya kualitas. Kalau makna klasiknya seperti di kitab-kitab klasik itu nau' itu maknanya kan jenis, werno ya, tapi dalam bahasa Arab kontemporer nau' itu bisa berarti kualitas. Maka ada istilah dalam penelitian itu manhajul bahthi an-nau'i, yaitu metode penelitian kualitatif ya, lawannya kuantitatif adalah manhajul bahthi al-kammi ya, metode penelitian kuantitatif. Jadi an-nau'i atau al-kaifi itu kualitatif, al-kammi itu kuantitatif. Maka makna di sini al-muhafadzah 'ala an-nau'il insani maknanya adalah kualitas ya. Pernikahan itu bisa menjaga kualitas kemanusiaan. Fabiz zawaji, maka dengan pernikahan yastamirru baqa'un nasli al-insani, yastamirru lestari, baqa'un nasli al-insani, keturunan manusia, eksistensi keturunan manusia, wa yatakatsaru, dan bertambah banyak, wa yatasalsalu, dan berputar, saling terkait gitu. Musalsal itu dari kata silsilah yang artinya apa? Seperti rantai itu ya, saling berkait tapi berputar gitu. Ila ayyarithallahu, hingga Allah mewariskan al-ardha, bumi, waman alaiha, waman dan orang-orang alaiha yang ada di atas bumi. Jadi dengan menikah itu keturunan manusia akan eksis. Manusia akan eksis dengan keturunan mereka dan bahkan bisa bertambah dan bisa saling berhubungan satu sama lain. Karena merekalah ya, manusia itulah nanti yang akan mengelola bumi. Wala yakhfa, dan tidaklah samar, artinya jelas, ma fi hadat takatsuri wat tasalsuli, apa yang ada dalam memperbanyak wat tasalsuli dan keterkaitan itu, min muhafadzatin, dari menjaga atau penjagaan ala nau'il insani, atas kualitas manusia. Adanya keturunan ya, adanya keturunan, kemudian adanya orang yang memperbanyak keturunan dan saling
berkaitan antara satu keturunan dengan keturunan yang lain. Nah, jelas bahwa itu akan menjaga kualitas manusia. Jadi dengan kita memperbanyak keturunan, dengan kita berketurunan, ya, menjalin hubungan antara satu dengan yang lain, itu menjadi salah satu cara untuk menjaga kualitas kemanusiaan. Wa min hafizin, dan dari pendorong, ladal mukhtasina, bagi para spesialis, mukhtas, orang yang khusus, tapi maknanya di sini spesialis, pakar, lewat ilmu nahji, untuk menyusun metode-metode at-tarbawiyati yang berkaitan dengan pendidikan. Adanya keturunan, adanya aktivitas manusia berketurunan, berkembang biak, itu juga mendorong para pakar untuk merumuskan metode-metode pendidikan, wal qawaidi as-sahihati, dan kaidah-kaidah yang benar, li ajli salamati hadzal nawa'i, untuk menyelamatkan kualitas tersebut, ya, minan nahiyati al-khalqiyati, dari sisi moral, ya, dari sisi moral, wan nahiyati al-jismiyati, dan dari sisi jasmani, ala sawai, secara sama atau seimbang. Ada orang-orang yang berketurunan, ya, selain itu akan selain itu mampu menjaga eksistensi manusia dengan kualitasnya masing-masing, itu juga nanti mendorong para spesialis untuk merumuskan model-model pendidikan, kaidah-kaidah pendidikan, untuk menyelamatkan generasi, ya, generasi manusia, baik dari sisi moral maupun dari sisi jasmani, secara seimbang. Waqad nawwaha Al-Quranul Karim an hadhil hikmah al-ijtimaiyah. Al-Quran telah mengingatkan tentang hikmah sosial ini, wal maslahah al-insaniyah, dan kemaslahatan kemanusiaan. Hina qala, ketika Allah mengatakan, wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadah. Wallahu ja'ala lakum, dan Allah lah yang telah menjadikan bagi kamu sekalian, min anfusikum, dari diri kamu sekalian, azwajan, pasangan, wa ja'ala lakum, dan menjadikan untuk kamu sekalian, min azwajikum, dari pasangan kamu sekalian, banina, anak-anak, wa hafadatan, dan cucu-cucu. Jadi Allah lah yang kuasa untuk menjadikan atau memberikan kita pasangan, ya, dan memberikan kita dari pasangan kita itu anak-anak dan cucu-cucu. Nah, kata ja'ala itu artinya menjadikan, ya, menjadikan. Dalam Al-Quran itu ada banyak kata yang semakna dengan ja'ala. Ada kata khalaqa, ada kata fatara, ya. Maknanya itu beda semua, ya. Kalau fatara dan khalaqa itu hak prerogatif Allah semata. Hanya Allah yang bisa khalaqa dan fatara, ya. Karena maknanya adalah creation, ya. Menciptakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Itu khalaqa atau fatara. Tetapi kalau ja'ala itu menciptakan, menjadikan, artinya menjadikan dari sesuatu yang sudah ada ke sesuatu yang lain, itu ja'ala. Jadi Allah menjadikan pasangan itu kan sudah ada orangnya, kemudian dijadikan pasangan kamu. Bukannya Allah itu menjadikan
membuat pasangan itu dari tidak ada menjadi ada, tapi sudah ada orangnya kemudian dijadikan pasangan kamu. Makanya lafadznya menggunakan ja'ala. Dan perlu dicatat pula bahwa kata ja'ala itu juga bisa dilakukan manusia. Jadi dalam ayat ini makna ja'ala itu selain itu adalah kehendak Allah, kudrat Allah, manusia juga punya campur tangan di situ. Ya, artinya apa? Artinya untuk pasangan itu kita juga harus mencari. Tidak boleh karena pasangan sudah ditakdirkan ada, tapi kita tidak mencari karena di situ lafadznya adalah ja'ala. Artinya itu menuntut peran kita untuk mencari azwajan itu. Jadi pasangan itu harus kita usahakan meskipun Allah telah menjadikan itu. Nah, makanya jangan kemudian berpangku tangan saja. Ya, jangan karena pasangan itu sudah ditentukan oleh Allah, kemudian kita santai-santai saja tidak mau cari, ya, nunggu kalau ada cewek yang matanya keliliban batu gitu terus melihat kamu terus jadi suka sama kamu, itu ya tidak mungkin gitu kan. Jadi jangan nunggu cewek matanya keliliban terus jadi suka sama kamu, ya tidak bisa begitu. Jadi harus kita cari. Ya, Allah itu menentukan bagi kita azwajan, menentukan pasangan. Siapa pasangan itu? Nah, kita yang mencari. Nah, siapanya itu yang harus kita cari. Kalau pasangannya memang sudah disediakan oleh Allah, kita yang mencari siapanya itu. Nah, itu makna dari ayat tersebut. Nah, kata ada tafsir lain ya dari kata hafadah itu. Kalau tadi hafadah dimaknai sebagai cucu, ya. Wahafadatan itu para mufassir ya sebagaimana dirangkum oleh Imam Al-Qurtubi, hafadah itu maknanya macam-macam ya. Ada yang mengatakan hafadah itu maknanya adalah akhtan. Akhtan itu ashar ya. Akhtan itu adalah orang atau saudara dari sisi perempuan, dari sisi istri, itu namanya akhtan. Ada yang memaknai hafadah dengan makna itu. Jadi wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadah. Allah yang menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu anak-anak dan saudara-saudara dari pihak istri. Ada yang memaknai begitu. Ada yang memaknai hafadah itu sebagai khodam ya, atau pembantu. Jadi karena kita punya istri kemudian punya anak, maka harus mengambil pembantu. Itu tradisi orang Arab begitu ya, mengambil khodam. Tapi Imam Al-Qurtubi lebih cenderung memaknai hafadah itu sebagai cucu ya, auladul aulad ya, sebagai anaknya anak atau cucu gitu. Kita lanjutkan, wa qauluhu ta'ala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai orang-orang, wahai manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian kepada Tuhan kamu sekalian, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kamu, min nafsin wahidatin, dari satu jiwa ya, yaitu Nabi Adam maksudnya, dari satu jiwa. Wa khalaqa minha zaujaha, dan menciptakan dari jiwa yang satu itu zaujaha, pasangan bagi jiwa itu. Jadi Allah menjadikan pasangan Nabi Adam itu dari Nabi Adam sendiri. Wa batha minhuma, dan menyebarkan ya, minhuma dari dua orang itu ya, dua jiwa itu, rijalan banyak laki-laki, para laki-laki, kathiron yang banyak, wanisaan dan perempuan. Jadi di sini ini secara tidak langsung Al-Quran mengkonfirmasi bahwa manusia itu sumbernya satu, yaitu dari
Nabi Adam dan Ibu Hawa. Ini sumber yang mengkonfirmasi tentang teori bahwa Nabi Adam itu adalah ayahnya manusia. Sehingga secara tidak langsung ini juga membantah teori yang mengatakan bahwa manusia itu anaknya kera atau keturunannya kera. Wasani, yang kedua, al-muhafadzatu 'alal ansab, menjaga atas nasab atau keturunan. Ya. Wa bizawaji alladzi syara'ahu Allah, dengan pernikahan alladzi syara'ahu Allah yang telah disyariatkan oleh Allah, yaftakhiru al-abna. Yaftakhiru, bangga, al-abna'u, anak-anak, bintisabihim, dengan tanasubnya, dengan nasabnya, ila abaihim, kepada ayah-ayah mereka. Ini agak, kalau kita bawa ke konteks sekarang ini agak rumit sebenarnya, ya, karena nasab itu hukum, ya, bukan fakta, ya. Nasab itu dasarnya hukum, bukan fakta. Maksud saya begini, seseorang itu bisa tanasub dalam Islam, seseorang itu dianggap sebagai keturunan itu ketika seseorang itu atau anak itu lahir dari pernikahan. Lahir dari pernikahan. Ketika ada anak yang lahir tidak dari pernikahan, maka anak itu dianggap bukan sebagai keturunan secara hukum Islam. Maka ketika ada anak yang lahir di luar nikah, binnya dia itu tidak bisa ke bapak biologisnya. Secara hukum Islam begitu. Meskipun kenyataannya memang anak itu secara biologis adalah anak dari bapaknya, pasangan ibunya. Tapi ketika pasangan ibunya itu bukan pasangan halal, maka si anak itu tidak bisa tanasub kepada bapaknya. Secara hukum Islam begitu. Nah, ini kan kalau kita cross check-kan dengan, kita tabrakkan dengan konteks sekarang, ya, hukum modern, ya. Hukum modern terutama hukum barat itu kan tidak ketemu. Karena di hukum barat itu nikah sudah tidak menjadi sebuah tuntutan kan. Jadi ya, kita lihat pemain-pemain bola itu kan sudah punya anak 2 atau 3 baru menikah. Ya, dan anak itu tetap tanasub kepada bapaknya kan. Dan diakui oleh masyarakat juga. Ya, misalnya Ronaldo itu punya anak Ronaldo Junior, ya, dari pasangannya yang dulu, entah di mana sekarang. Itu meskipun anak itu lahir di luar nikah, tapi kan dia tetap diakui anak oleh Ronaldo. Dia tetap dapat hak anak dari Ronaldo. Ya kan, meskipun tidak menikah. Ya, dan ibunya tidak tahu kemana. Nah, itu hukum barat seperti itu. Tapi kalau dalam hukum Islam itu tidak bisa begitu. Hukum Islam harus yang diakui sebagai anak secara nasab atau keturunan adalah anak yang lahir dari proses pernikahan yang sah. Ya, ketika tidak lahir dari proses pernikahan yang sah, maka anak itu tidak bisa tanasub kepada bapaknya, meskipun itu secara biologis adalah bapaknya, dan dengan begitu tidak mendapatkan hak apapun dari ayahnya, termasuk hak waris. Nah, ini dalam Islam begitu. Maka dalam kitab ini itu tanasub itu sebuah kebanggaan, ya. Menasabkan nama anak kepada ayahnya yang resmi itu sebuah kebanggaan. Dan bagi kita kan begitu kan, dan bagi norma kita di timur, ya, bagi orang-orang
Timur, orang Asia ya, orang Indonesia itu kan ketika bapak kita itu memang bapak resmi, itu kan sebuah pengakuan yang membanggakan. Buktinya apa kok membanggakan? Buktinya kalau ada anak yang lahir di luar nikah itu kan menjadi aib di kita ya. Di Timur, di Indonesia, anak yang lahir di luar nikah itu kan aib. Makanya dalam Islam ya, nasab itu bisa jadi sebuah kebanggaan. Ya, maksudnya nasab yang halal, maksudnya nasab yang diakui begitu. Itu bisa jadi sebuah kebanggaan. Nah, dan menikah itu salah satu fungsinya adalah menjaga nasab itu. Ya, agar secara nasab anak itu tidak lepas ya, tidak keluar dari nasab bapaknya. Nah, ini hanya berlaku bagi kita. Kalau di luar, di Eropa ya mau itu diakui atau tidak, nyatane secara biologis kan memang anaknya ya memang harus diakui kan begitu. Dan baik itu anak hasil menikah atau tidak ya biasa saja mereka. Tidak ada aib atau bangga, tidak ada. Wala yakhfa ma fi hadzal intisabi. Wala yakhfa ma fi hadzal intisabi, dan tidak diragukan lagi ya, bahwa intisab ya, jelas bahwa intisab ya, min i'tibarihim adzati, termasuk bagian dari pengakuan ya, pengakuan kepada diri seseorang. Jadi adanya intisab yang resmi atau yang sah itu merupakan pengakuan ya, dari masyarakat, pengakuan terhadap si anak itu dari masyarakat bahwa dirinya itu adalah anak yang resmi ya, anak yang sah begitu. Wastiqrarihim an-nafsi, dan stabilitas psikologis ya. Ya, karena ketika anak lahir di luar menikah nanti akan menjadi aib ya. Maka dengan adanya nasab yang sah itu akan menjadikan, mempengaruhi psikologis anak ya. Anak yang lahir di luar nikah ya, karena itu dianggap aib, maka secara psikologis pasti dia tertekan ya. Secara moral pasti dia tertekan. Apalagi ketika berkumpul dengan teman-temannya dan ya ada suara-suara yang semacam membuli lah. Nah, itu pasti tekanan mental di situ. Wa karomatihim al-insaniyah, dan kemuliaan atau kehormatan kemanusiaan. Jadi dengan adanya tanasub yang sah ya, itu merupakan sebuah pengakuan diri ya bagi si anak, mempengaruhi stabilitas psikis anak dan kehormatan kemanusiaan bagi si anak. Walau lam yakun dzalika zawaj, seandainya ya, walau lam yakun, seandainya tidak ada dzalika zawaju, pernikahan itu, alladzi syara'ahu Allah, yang telah disyariatkan oleh Allah, la'ajja al-mujtama' bi auladin la karamata lahum wa la ansaba. La'ajja, pastinya terpisah ya, atau terpecah, al-mujtama', masyarakat, bi auladin, dengan anak-anak, la karamata lahum, yang tidak memiliki kehormatan, wala ansaba, dan tidak memiliki nasab. Kok tidak, seandainya Allah tidak mensyariatkan nikah, maka masyarakat nanti akan terpecah-pecah dengan anak-anak mereka ya, karena anak-anak mereka sudah tidak lagi memiliki kehormatan dan tidak memiliki nasab ya. Nasab itu kan nanti bisa menyatukan ya.
nasab itu bisa menyatukan manusia. Ya, kalau tidak percaya, kita sering melihat orang-orang dengan marga tertentu, ya kan, marga tertentu, misalkan Nasution atau Arab itu Pak Abud, Pak Agil, Baswedan itu kan nanti ketika mereka bertemu dengan orang yang marganya sama, itu akan membangun solidaritas. Ya. Maka ketika marga itu, ketika ada seseorang dari suatu keluarga, ya, yang ternyata melahirkan anak, ya, di luar menikah, maka anak itu kan tidak bisa menggunakan nama marga tersebut. Anak itu tidak berhak menggunakan nama marga itu, karena otomatis dia keluar dari keluarganya, karena dia tidak dilahirkan dengan cara yang sah, begitu. Maka dengan adanya menikah dan nasab itu akan menyatukan manusia, akan menyatukan orang-orang dalam satu nasab yang sama. Wa fi dzalika, dan di dalam perpecahan itu, ta'natun najla'u, ya, luka yang menganga lebar. Ta'nah itu tusukan, ya, maksudnya adalah luka, ya. Najla'u yang menganga lebar, lil akhlaqil fadilati, bagi akhlak al fadilati yang baik. Wantisyarun mari'un, wantisyarun dan penyebaran mari'un yang kronis, ya, lil fasadi, terhadap kerusakan, wal ibahiyati, dan ibahiyah itu porno, ya, hubungan bebas itu loh, seks bebas, ya. Pornografi lah. Jadi ketika tidak ada menikah, ya, ketika Allah tidak mensyaratkan menikah, maka dan nanti akan menyebabkan anak-anak tidak lagi memiliki nasab, ya, itu merupakan luka yang menganga lebar bagi moral yang baik. Itu akan mencederai moral yang baik, dan akan menjadi presiden buruk lah, ya. Akan turut berkontribusi dalam menyebarkan kerusakan dan hubungan bebas, kira-kira begitu. Wasalisu, yang ketiga, salamatul mujtama'i minal inhilalil khalqi. Yang ketiga adalah selamatnya masyarakat minal inhilali, dari aib, ya, al khalqi, yang berkaitan dengan moral, ya. Dengan menikah itu bisa menyelamatkan masyarakat dari kemerosotan moral, ya. Wabizawaji yaslamu al-mujtama, dengan pernikahan itu akan selamatlah masyarakat minal inhilalil khalqi, dari kemerosotan moral. Wa ya'manu, dan menjadi aman al-afradu, anggota masyarakat, minat tafassukhi, dari kerusakan al-ijtimai, yang berkaitan dengan sosial, ya. Wala yakhfa ala kulli dhi idrakin wa fahmin, dan tidak diragukan lagi, ya, ala kulli dhi idrakin, bagi orang yang memiliki panca indera, wa fahmin, dan pemahaman, ya, anna ghorizatal maili, yes, bahwa naluri kecenderungan, ya, atau insting kecenderungan ilal jinsil akhori, kepada lawan jenis, ya. Hina tashba'u, ya,
ketika merasa hina tashba'u bizawajil masyru'i, ketika merasa puas ya, bizawajil masyru'i dengan atau terpenuhi bizawajil masyru'i dengan pernikahan yang disyariatkan ya. Jadi penyaluran ya, insting atau kecenderungan kepada lawan jenis ya, itu akan menjadi lega atau puas ya, itu ketika dilaksanakan dengan pernikahan yang disyariatkan. Wal ittisali al halali, dan hubungan yang halal. Tatahalla menjadi baik, atau ya, dari kata hulli ya, berhias. Tatahallal ummatu akan memperbaiki atau menghiasi sebuah umat. Afrodan, baik itu anggota-anggotanya, wa jama'atin, dan komunitasnya. Bi afdhalil adabi, dengan adab yang paling utama. Wa ahsanil akhlaqi, dan akhlak yang paling baik. Jadi penyaluran kecenderungan atau pemenuhan kebutuhan hasrat kepada lawan jenis ya, dengan menggunakan pernikahan yang disyariatkan dengan hubungan yang halal, itu akan menghiasi atau maksudnya akan memperbaiki kredibilitas sebuah masyarakat. Maksudnya begitu ya, tata halal ummah itu menghiasi atau memperindah ya, memperbaik kredibilitas masyarakat dengan adab yang baik, akhlak yang baik. Watakunu jadi rotan bi'ada'i risalah, dan masyarakat atau ummah itu menjadi penting ya, menjadi urgent bi'ada'i risalati, dengan memenuhi atau menunaikan risalah Rasulullah ya. Dengan begitu umat telah menunaikan ya, atau melakukan risalah yang dibawa oleh Rasulullah. Wa hamlil mas'uliyati, dan membawa tanggung jawab, alal wajhil ladzi yuriduhullahu minha, dengan sisi atau dengan cara yang dikehendaki oleh Allah, alal wajhil ladzi yuriduhullahu minha, dengan cara atau sisi atau sudut pandang yang diharapkan oleh Allah atau dikehendaki oleh Allah. Wa ma asdaqa ma qalahu alaihi salatu wassalam, dan sungguh benar, alangkah benar apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi idhari hikmatiz zawaji al khalqiyati, dalam hikmah pernikahan yang berkaitan dengan moral, wa faidatihi al ijtimaiyati, dan faidah-faidah menikah yang berkaitan dengan sosial. Hina kana yahuddu fi'atan minasyababi ala zawaji, ketika Rasulullah yahuddu, mendorong, fi'atan minasyababi, sekelompok laki-laki ala zawaji, untuk menikah. Dalam hadisnya disampaikan, ya ma'syarasy syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ata, barang siapa dari kamu yang telah mampu al-ba'ata. Al-ba'ata itu maknanya adalah
kemampuan, ya. Kemampuan. Kalau dalam kitab hadis Abi Jamroh itu al-ba'ah itu maknanya al-mu'nah, ya. Al-mu'nah atau biaya. Tapi saya kira dalam konteks sekarang kemampuan menikah itu tidak hanya biaya, ya. Di pertemuan pertama sudah saya singgung itu, ya, termasuk kemampuan mencari jodoh itu. Kalau tidak ada jodohnya tapi ada biayanya, ya kan tidak bisa menikah. Yang pertama tentu mampu mencari pasangan itu, mampu mencari pasangan, kemudian mampu secara finansial, dan yang tidak kalah penting juga secara kondisi memungkinkan, ya, secara kondisi memungkinkan. Nah, kedua pasangan memang secara kondisi memungkinkan menikah, ya. Tidak ada hal yang menghalangi, ya, misalnya salah satu masih repot kuliah atau salah satu ada di luar Jawa atau di tempat jauh, ya itu kan repot juga, ya. Maka kata ba'ah itu kalau di sini, ya, di kitab ini maknanya lebih umum, yaitu kemampuan, ya, bukan hanya mu'nah. Falyatazawwaj, maka menikahlah, fa innahu aqaddu lil basar, karena sesungguhnya menikah itu akan menutup pandangan, ya, lebih menutup pandangan. Wahsonul farji, dan menjaga kemaluan. Famalam yastati', maka barang siapa yang tidak mampu, fa'alaihi bisaumi, maka berpuasalah. Fa'innahu, karena sesungguhnya puasa, lahu bagi orang itu wijaun, menjadi obat, ya. Salah satu cara untuk menunda pernikahan itu ya dengan puasa, ya. Sebenarnya tidak hanya dengan puasa, ya, bisa dengan yang lain, aktivitas-aktivitas positif, puasa salah satunya, ya, kemudian belajar, ya, konsentrasi kuliah, konsentrasi belajar atau konsentrasi bekerja, itu sebenarnya juga bisa dijadikan sebagai sarana untuk mengekang nafsu yang sudah tidak betah untuk menikah, ya. Jadi ini saran saya bagi para jomblo-jomblo itu yang sudah terlalu lama menjomblo dan sudah tidak betah menikah lagi, sementara belum ada pasangannya, ya, jangan mencari pasangan angger-anggeran, ya. Jangan angger-anggeran. Angger-anggeran itu, ya, maksudnya, ya, ojo angger ngono terus kowe gelem, ya. Ojo angger, ya begitulah. Ojo prehne wedok terus gelem, ya, jangan begitu. Ditahan saja dulu. Ditahan dengan melakukan aktivitas yang positif. Nah, itu insya Allah bisa menjadi rem, ya, bagi nafsu-nafsu jomblo yang liar itu, ya. Jadi direm dengan cara melakukan hal-hal yang positif, ya, salah satunya adalah dengan puasa. Begitu saya kira untuk kajian hari ini, saya kira cukup. Kita lanjutkan minggu depan. Semoga bermanfaat meskipun hanya sekelumit saja. Akhirul kalam kita akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.